Al-Amanah merupakan salah satu sekolah jenjang TK berstatus swasta yang berada di wilayah Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. TK Al-Amanah didirikan pada tanggal 2 November tahun 2018 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. TK Al-Amanah memiliki harapan untuk dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Jadi, dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana TK Al-Amanah menyeleksi pelamar-pelamar yang akan bekerja di TK tersebut sehingga dapat mewujudkan harapan tersebut. Nah, yang pertama ada applicant knowledge. Applicant knowledge itu tuh pengetahuan pelamar terhadap bidang yang dia lamar. Applicant knowledge ini tuh biasanya diuji lewat job knowledge test. Misalnya, kalau ada seorang karyawan yang ingin melamar menjadi desainer grafis, maka dia akan diberi beberapa pertanyaan terkait desain grafis. Ya, yang kedua ada yang namanya tes kemampuan. Tes kemampuan ini itu bisa mencakup kemampuan kognitif, perseptual, psikomotoris sampai fisik. Jadi nggak cuma pintar aja gitu, tapi kita juga dicek apakah tubuh kita siap untuk bekerja gitu di pekerjaan tertentu. Terus di sini tuh ada cognitive ability atau kemampuan kognitif ini berkaitan dengan pemahaman lisan, tulisan, ekspresi, verbal, kemampuan numerik, daya ingat dan penalaran, serta kemampuan belajar umum. Nah, yang selanjutnya ada perceptual ability atau kemampuan persepsi. Nah, ini tuh terkait dengan penglihatan, persepsi warna, ketajaman mendengar, pengenalan suara dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan psikomotorik, ini tuh termasuk ketangkasan jari, koordinasi anggota tubuh, kecepatan reaksi, dan stabilitas gerakan tangan. Dan yang terakhir ada kemampuan fisik. Tes ini digunakan biasanya untuk menuntut kekuatan dan daya tahan fisik. Ini tuh biasanya buat pelamar untuk pemadam kebakaran atau polisi. Selanjutnya ada yang namanya work sample dan assessment center. Contoh pekerjaan itu, pelamar diminta untuk mengerjakan pekerjaan aslinya untuk melihat kemampuannya. Sedangkan assessment center metode seleksi dengan berbagai tes dan observasi terhadap pelamar saat melakukan simulasi tugas kerja. Misalnya, in-basket training, simulasi, dan diskusi kelompok tanpa pemimpin. Nah, selanjutnya ada yang namanya applicant experience. Applicant experience itu pertimbangan yang diberikan kepada pelamar berdasarkan lamanya pengalaman, kualitas performa sebelumnya, dan ketertarikan pengalaman dengan pekerjaan yang dia lamar. Nah, applicant experience itu biasanya udah ada di dalam CV-nya pelamar yang meliputi pengalaman hidupnya seperti apa, pendidikannya bagaimana, organisasi dan pekerjaan sebelumnya seperti apa. Nah, selain dari CV, pelamar itu tuh biasanya juga diinterview. Nah, interview itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama interview terstruktur dan yang kedua ada interview tidak terstruktur. Interview juga biasanya ditentukan nih jumlah pewawancara dan pelamarnya dari satu sesi itu seberapa banyak. Selanjutnya, interview juga biasanya ditentukan apakah dilakukannya secara langsung di kantor atau misalnya dilakukan melalui platform online seperti Zoom atau Google Meet. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan interview. Yang pertama itu ada classifier. Classifier itu tuh untuk memperjelas informasi yang ada di CV. Yang kedua ada disqualifier. Disqualifier itu harus dijawab dengan cara tertentu atau pelamar bisa langsung gugur. Yang ketiga ada skill level determiner. Skill level determiner ini tuh untuk menguji tingkat keahlian dari pelamar. Yang keempat ada situational. Situational ini tuh biasanya bertanya apa yang akan dilakukan pelamar di dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir ada yang namanya past focus. Past focus ini tuh biasanya bertanya tentang pengalaman masa lalu, bukan niat di masa depan. Nah, terus yang kelima, kalau misalnya kita pengen melihat kinerja pelamar, kita bisa lihat hal-hal seperti kepribadian, minat, integritas, bahkan tulis tangan juga, atau yang sering disebut dengan grafologi, itu kan tulis tangan ya. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan, tapi tetap harus hati-hati karena beberapa metode ini tidak selalu akurat. Nah, selanjutnya ada yang namanya psychological and medical problem. Psychological and medical problem ini tuh hal-hal yang dapat membatasi performa kerja. Jadi nanti si pelamar itu akan dilakukan tes narkoba, tes psikologi, dan tes medis. Selanjutnya, seorang pewawancara dapat menilai jawaban dari pelamar dengan 3 pendekatan. Yang pertama, right or wrong approach, yaitu jawaban benar atau salah. Yang kedua, typical answer approach, memberi nilai pada setiap jawaban yang mungkin. Yang ketiga, key issues approach, jawaban ideal dinilai dari keberadaan isu kunci. Nah, yang terakhir, biasanya perusahaan juga mengecek referensi. Fungsi dari cek referensi ini, yang pertama, untuk mengecek atau memastikan lagi informasi yang ada di CV itu benar atau enggak. Yang kedua, biasanya perusahaan yang kita lamar itu nyari tahu ke perusahaan sebelumnya apakah pelamar ini tuh ada masalah atau enggak gitu. Dan yang terakhir, prediksi apakah
orang ini cocok atau enggak gitu di pekerjaan ini tuh. Tapi ada masalah juga kalau misalnya kita mengecek referensi. Yang pertama, terlalu baik karena nggak enak kasih kritik. Jadi misalnya gini, kita kan kayak kenal nih sama orang ini tuh. Nah, karena kita udah dekat dan kenal, jadi nggak enak gitu buat ngasih tahu ke HR selanjutnya kalau misalnya si pelamar ini tuh ada masalah gitu. Karena kita udah terlanjur kenal dan dekat gitulah. Nah, yang kedua, pemberi referensi biasanya yaitu kenal dan dia tuh udah kenal dan udah jadi dekat gitu. Biasanya jadinya tuh bias gitu loh. Nah, yang terakhir itu kurang objektif atau akurat. Gua lagi ini nih yang masih tetap sama berarti kelihatan kok. Asal mikir aja. Tolong. Itu di situ ada POV-nya si Maul lagi kerja tuh.